Karena banyak pejabat atau presiden di negeri Konoha sana itu sampai meninggal dunia pun dihormati oleh presiden berikutnya, dijaga oleh presiden berikutnya. Kenapa? Korupsinya berjamaah, korupsinya berorganisasi. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kalau berpangkat, punya banyak uang, punya macam-macam kedudukan yang tinggi, itu enggak menjamin seseorang ini nyaman hidupnya. Ongso-ongso aja. Pinter, kaya, pangkat, tapi kurang takut kepada Allah, tidak takut kepada Allah, akhirnya nyolong. Jadi pedagang nyolong, jadi macam-macam nyolong. Nah, dengan nyolongnya itu dia akan terjerumus. Dia akan, kalau nyolongnya itu dia pejabat, maka nggak akan lepas. Kalau di dunia mungkin bisa lepas, karena banyak pejabat atau presiden di negeri Konoha sana itu sampai meninggal dunia pun dihormati oleh presiden berikutnya, dijaga oleh presiden berikutnya. Kenapa? Korupsinya berjamaah, korupsinya berorganisasi, akhirnya aman, tapi di akhirat nggak aman. Nah, ini apa itu tadi? Meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang saya bacakan tadi, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia difahamkan din. Bukan karena mendapatkan 3 ta itu. Faham din itu loh, faham agama ini loh, akan menjadikan dia baik, nyaman. Meskipun nggak punya kendaraan, jalan kaki kemana-mana jalan kaki, nyaman hidupnya, mulia hidupnya, barokah, enak, tentram, adem ayem. Nah, gitu itu diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau di akhirat nanti, ya insya Allah masuk jannah. Seperti digambarkan di surat Ali Imran 133-an itu ya. Berlomba-lombalah, bersegeralah menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, atau lebih luas daripada langit-langit dan bumi. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Berinfak di kala sempit dan lapang, memaafkan manusia, menyembunyikan marah, memaafkan manusia, berbuat baik kepada manusia. Manusia ini bukan sesama muslim saja, seluruh manusia disikapi, dimaafkan, tidak dimarahi, terus diperlakukan dengan baik, diberi kebaikan-kebaikan. Akhirnya dia dijuluki oleh Allah sebagai orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di surat Al-Kahfi 42 dan seterusnya itu disampaikan, dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikkan kedua tangannya karena apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai, kiranya dahulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Rabbku. Penyesalan. Kalau di dunianya syirik, maka di dunia juga diberikan ketidakenaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir, harta kekayaannya dibinasakan, berikut buah-buahannya. Yang dimaksud ialah terjadinya apa yang diancamkan oleh temannya yang mukmin berupa pengiriman hujan besar atas kebun yang membuatnya tertipu dan melalaikan dari Allah Azza wa Jalla. Kebun ini membuatnya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan membuat dia bersyukur dan taat kepada Allah, malah ingkar. Dengan ingkarnya itu di dunia kebunnya itu dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didahului dengan didoakan oleh temannya yang dulu-dulu dihina atau diremehkan agar
lenyap hartanya. Di akhirat nanti dimasukkan neraka, bukan seperti dia, temannya itu yang masuk surga. Di akhirat dimasukkan neraka, di dunia hartanya dilenyapkan. Lalu dia membolak-balikkan kedua tangannya karena apa yang telah ia belanjakan untuk itu. Dia menepuk-nepukkan telapak tangannya dengan disertai penyesalan atas hartanya yang lenyap. Dan dia berkata, aduhai, kiranya dahulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Rabbku, dan tidak ada baginya segolongan pun, baik keluarga maupun anak, yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali dia tidak dapat membela diri, dilenyapkan hartanya atau disungsepkan jabatannya, dilengserkan oleh manusia, nggak ada yang bisa membela. Kenapa? Karena ingkar itu tadi. Karena didahului dengan, kalau ada sebagian istilah KKN, korupsi, nepotisme, kolusi. Nah, orang lain ya nyolong-nyolong di dunia perdagangan atau di mana-mana itu seringnya begitu. Puncak dari kemaksiatan itu adalah kesyirikan. Yang ini digambarkan di surat Al-Kahfi 42 dan seterusnya itu tadi. Kesyirikan, menyekutukan Allah, menganggap Allah itu ada duanya. Minta ya kepada Allah, ya kepada Dewi Sri, ada yang begitu. Ada minta kepada Allah ya kepada orang yang makhluk yang di ngeliyep sana, dengan minta kepada dua kubu itu tadi, ya Allah ya makhluk yang di ngeliyep itu, ya di dunianya mereka sukses. Ada yang begitu. Tetapi karena itu syirik, maka akan dibalas oleh Allah dengan ketidakenaan. Di sanalah pertolongan Allah itu kepunyaan Allah yang hak. Yakni di sana setiap orang mukmin atau kafir kembali kepada Allah, kepada pertolongannya, dan tunduk kepada Allah. Jika azab terjadi, maka dia tunduk. Di dunia juga kadang diazab, dan di akhirat pasti akan diazab oleh Allah SWT.